Dan kau lihat dari pegunungan Arfak ini, berkat Tuhan tercurah sampai ke Pegat. Kenapa? Karena Injil Allah. Bukan karena tuh orang Arfak hebat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau katakan bahwa orang Arfak tidak hebat, tapi Yesus yang hebat. Apa yang orang Arfak miliki bukan karena Tuhan hebat, tapi karena Yesus yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Ya, saya sapa lagi Shalom. Ini bukan PAMK, ini kayaknya PKB kurang semangat. Shalom. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Damai di hati. Tepuk tangan untuk Tuhan. Iya, kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kita di tempat ini. Dan saya punya yel-yel. Saya persilakan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kalau saya bilang Yesus, jemaat Tuhan bilang dahsyat, dahsyat, luar biasa. Kalau saya bilang GPKI, jemaat Tuhan bilang maju, maju, maju. Kalau saya bilang PAMK, jemaat Tuhan bilang bangkit, bangkit, bangkit. Bisa? Bisa atau tidak? Pemuda harus bangkit, amin. Pemuda Nyambo harus bisa. Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan juga bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa Tuhan tidak bisa? Amin. Siap? Oke, siap. Yesus. Kurang kompak. Ibadah Natal PAMK ini untuk bersatu. Jadi harus kompak. Kalau tidak kompak, tidak duduk. Yesus. Yesus. GPKI. 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 PAMK. Yang depan diam, yang di belakang PAMK. Sama-sama PAMK. PAMK. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. PAMK Nyambo harus semangat. Amin. Jangan baik, jangan kalah dari gereja yang lain. Jangan kalah dari Enda yang lain. Tuhan tunjukkan bahwa Tuhan bisa, amin. Tuhan tunjukkan bahwa Nyambo bisa. Nyambo bisa atau tidak? Dari kita untuk kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Kenapa? Kenapa saya bilang Anda Nyambo bisa? Benih yang ditanam oleh Klipis Kennedy Miller itu tidak mati, hidup. Tepuk tangan untuk Tuhan. Benih Injil itu tidak akan mati. Kamu kirim sangi tidak akan mati. Karena apa? Allah yang kita sembah dia Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Injil itu seperti sayur labu yang Tuhan tanam. Klipis Miller Kennedy dan tanam di Nyambo, menjalar kemana-mana, sampai di mana-mana. Dan Tuhan lihat dari pegunungan Arfak ini, berkat Tuhan tercurah sampai ke Pegat. Kenapa? Karena Injil Allah. Bukan karena tuh orang Arfak hebat. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saya mau katakan bahwa orang Arfak tidak hebat, tapi Yesus yang hebat. Apa yang orang Arfak miliki bukan karena Tuhan hebat, tapi karena Yesus yang hebat dan luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Apa buktinya orang Arfak hebat? Kamu lihat pejabat-pejabat dari kabupaten sampai provinsi, siapa yang dipegang? Semua orang Arfak. Artinya apa? Tuhan ada punya rencana yang besar bagi orang Arfak. Orang Arfak harus bersatu. Kau belajar dari rumah kaki 1000. Kenapa sampai kakinya banyak? Supaya dia bisa tahan rumah. Orang Arfak bisa maju, orang Arfak bisa berkembang, tapi kalau tidak bersatu.
di hari Natal ini, Natal Pamka, untuk mempersatukan kita. Jangan ada dusta di antara kita, tapi ada cinta di antara kita. Cinta itu yang mengikatkan kita. Orang Arpak harus bisa bersatu. Kalau orang Arpak bersatu, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena apa? Benih yang ditanam oleh para misionaris itu hidup. Benih itu hidup. Dan saya percaya Pamka Minyambo akan menjadi pemimpin-pemimpin yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan tuh pikir sekarang karena janji Tuhan itu ya dan amin. Mungkin tuh tidak melihat janji Tuhan, tapi firman Tuhan bilang apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan Allah bagi kita. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Dan saya beri depan sini, saya juga benih dari Injil. Orang Jawa bilang ora tresnani, ora tresno. Tidak dikenal, tidak disayang. Sudah disayang, sudah dikenal, bah ditinggalkan. Ini yang tertawa-tertawa ini pasti banyak yang galau. Kenapa galau? Mungkin dari Januari sampai November ini kami sama-sama masuk Desember, jadi tanggal 25 Desember ini bakal lili orang lain. Yang cowok-cowok udah bilang waktu sapu masa lalu, kalau dia sapu masa depan. Jadi tuh yang datang di tempat ini tuh tetap bersatu untuk bergandengan dengan tangan satu sama lain. Ya, tadi saya bilang bahwa orang Jawa bilang ora tresnani, ora tresno, tidak dikenal, tidak disayang. Nama saya Yanto Abraham Muid. Kalau Muid ya tidak mungkin orang asing. Ya, bapak saya asli Minyambo, Sigim Sinaitosi. Itu bapak saya. Kalau nama Yanto ini nama Jawa, karena bapak saya lama di Jawa, kuliah di Jawa. Dia kuliah pendeta juga di Jawa, di Solo, dan waktu itu masih Inalta, tapi sekarang sudah STT Berita Hidup. Dan kampus itu yang saya kuliah di sana dan saya selesai 2021. Itu semua bukan karena saya hebat, tapi semua karena Tuhan yang luar biasa. Pamka Minyambo, dengar baik, lilin ini jangan mati. Kalau satu mati, satu pegang lilin kasih menyala. Ini berbicara tentang Injil. Injil itu jangan mati, harus hidup. Injil itu harus hidup karena kita hidup. Ini karena Injil, bukan karena kita hebat, bukan karena kita orang Arpak hebat. Tidak ada orang Arpak yang hebat. Tidak ada. Tapi tong hebat itu karena Tuhan. Apa yang tong miliki, tong jadi pejabat besar, bukan karena kita hebat, tapi Tuhan. Kau pakai mobil yang bagus, motor yang bagus, bukan karena kau punya, tapi Tuhan. Itu titipan dari Tuhan. Tong orang Arpak harus bisa bersyukur bahwa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Tong tepuk tangan untuk Tuhan. Dan saya mau sampaikan buat Pamka Minyambo harus semangat. Amin. Pamka Minyambo harus semangat. Kalau kau mau jadi pemimpin, kau harus belajar di gereja. Tidak ada pemimpin yang hebat lahir di luar gereja, tidak ada. Kalau kau mau jadi pemimpin, kau harus dalam gereja. Hamba-hamba Tuhan yang senior harus kasih kesempatan bagi generasi muda supaya dan juga bisa. Saya berdiri di depan ini mewakili generasi muda, bahwa yang muda juga bisa. Muda itu tongkat estafet. Dia yang pegang tongkat itu. Kalau dalam tim sepak bola, dia yang striker di depan. Yang senior-senior itu sebagai pelatih, mungkin lihat yang Pamka lari kurang bagus, yang pelatih itu yang ngarahkan, kau harus lari begini, supaya gereja bisa maju. Saya mau katakan, gereja ini bisa maju karena pemuda. Kalau pemuda tidak ada semangat di pemuda, gereja tidak akan maju. Karena apa? Pemuda itu tulang punggung dari gereja. Kiranya ibadah Natal Pamka ini untuk mempersatukan kita, bahwa kita pemuda juga harus bangkit. Amin. Pemuda juga harus bangkit. Tunjukkan bahwa kita bisa. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Tuhan pilih Yosua untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan, Yosua hanya pengintai, tidak pintar. Tapi Tuhan bilang, kuatkan hatimu. Mau
Musa tidak pandai berbicara, tapi Tuhan bilang sama Musa, siapa yang membuat lidah? Artinya apa? Jangan merasa minder dengan kelemahanmu, jangan merasa minder dengan kekuranganmu. Karena apa? Dengar baik pemuda, Tuhan bisa pakai kelemahanmu, Tuhan bisa pakai kelemahanmu untuk mengatakan bahwa Dia Tuhan yang Allah, yang dahsyat dan luar biasa. Kau tepuk tangan untuk Tuhan. Pemuda, jangan merasa minder. Tuhan tahu kekuranganmu, Tuhan tahu kelemahanmu. Tapi kalau kau mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, Tuhan bisa pakai kekuranganmu, kelemahanmu untuk menyatakan bahwa Dia Allah yang dahsyat dan luar biasa. Ini saja tuh pemuda bangkit, amin. Pemuda harus bangkit, tunjukkan bahwa Tuhan juga bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa Tuhan tidak bisa? Itu yang harus kita memahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini menjelang siang terdapat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kalau jemaat Tuhan sudah menemukan, saya akan baca bagi kita semua. Jemaat Tuhan bisa perhatikan di dalam teks Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah Dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau kita perhatikan konteks ayat ini, judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, orang-orang Majus dari timur. Sebagian besar penafsir Alkitab menduga bahwa orang-orang Majus ini mereka berasal dari Babilonia atau Persia. Selain dari sisi geografis, kemungkinan Babel atau Persia, karena sama-sama berasal dari sebelah timur. Kalau kita ambil dalam konteks Indonesia, bisa Papua Nugini, Papua, Maluku, NTT, NTB, dan Timur Leste, karena kita sama-sama berasal dari Indonesia Timur. Dan dalam pengetahuan tentang astronomi, orang-orang Majus ini mereka sangat luar biasa, karena mereka disebut sebagai orang-orang bijak melalui pengetahuan mereka tentang perbintangan. Dan mungkin mereka mendengar cerita dari orang-orang Yahudi yang sudah lama di kerajaan Babel, dan mereka berusaha untuk apa? Untuk mencari Mesias yang lahir di Bethlehem. Ini luar biasa, jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mereka harus meninggalkan rumah mereka, saudara mereka. Untuk apa? Untuk mencari Mesias yang lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Jemaat Tuhan, pada waktu itu ada raja yang keras dan luar biasa, yaitu Herodes. Pertanyaannya, kenapa orang-orang Majus tidak langsung sembah Herodes? Mereka tidak langsung memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur kepada Herodes. Kenapa? Karena mereka tahu yang lahir di Bethlehem itu bukan sekedar raja yang biasa-biasa, tapi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Itu tepuk tangan untuk Tuhan. Karena mereka tahu yang lahir di Bethlehem bukan Herodes, bukan seperti Herodes dan lain sebagainya. Dia raja yang luar biasa. Oleh sebab itu, penyembahan mereka bukan ke Herodes, tapi penyembahan mereka itu fokus kepada Sang Juru Selamat yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu yang mereka berikan bagi Yesus Kristus Tuhan, karena Dia Allah yang luar biasa.
Dialah yang tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa buktinya Allah itu setia? Dari Januari sampai masuk Desember, kalau bukan campur tangan Tuhan, Tuhan tidak akan masuk ibadah di tempat ini. Tidak akan. Tapi semua karena pertolongan Tuhan. Kita melewati bulan-bulan, banyak pergumulan, persoalan, tapi tangan Tuhan yang kuat, yang luar biasa, tidak pernah meninggalkan kita. Seringkali kita lupa Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah lupa kita. Seringkali kita mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Saya tanya, dari Januari sampai Desember, apakah ada yang tidak pernah mengecewakan hati Tuhan? Angkat tangan. Kita semua mengecewakan hati Tuhan. Saya bilang shalom, jemaat Tuhan bilang damai di hati. Pertanyaan saya, benar ada damai di hari Natal ini? Halo, di hari Natal ini ada damai? Ada damai atau tidak? Kamu bilang ada, tapi sedikit yang bilang ada. Berarti di hari Natal ini kamu tidak datang dengan sukacita. Mungkin gara-gara kemarin kakak 01 ada 02 aja dendam masih ada. Betul. Mungkin gara-gara kemarin sapu memilih dia apa 01 atau 02 jadi saya tidak datang sukacita. Kita belajar dari orang-orang Majus. Mereka merayakan Natal dengan sukacita. Bagaimana Pamka harus semangat. Kita harus tunjukkan bahwa kita juga bisa. Merayakan Natal itu harus semangat, sukacita. Jangan datang membawa beban dan lain sebagainya. Kita harus semangat. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, perjalanan dari orang-orang Majus itu sangat luar biasa. Karena apa? Kalau zaman sekarang ya mungkin mereka bisa pakai mobil atau motor. Tapi waktu itu mungkin mereka berjalan kaki. Itu yang bisa mereka lakukan. Untuk apa? Untuk mereka mencari raja sejati yang lahir di Bethlehem di tanah Yudea. Itu waktu itu. Tapi mereka masih semangat yang luar biasa. Mereka harus menghadapi padang gurun. Mereka harus menghadapi binatang buas. Tapi semangat mereka, sukacita mereka tidak pernah pudar. Pertanyaan bagi Pamka hari ini, apakah Pamka sukacita dan damai sejahtera ketika merayakan Natal ini? Ada sukacita kan tidak dengan damai? Sukacita dan damai itu yang ada dalam diri kita. Saya selalu bilang, Natal itu bukan berbicara tentang hiasan yang mewah. Itu bukan. Natal itu bukan berbicara tentang perayaan yang mewah. Yesus lahir itu tidak di hotel. Dengar baik, Yesus tidak lahir di hotel. Yesus tidak lahir di rumah sakit yang mewah. Yesus tidak lahir di rumah yang mewah, tapi tempat yang sederhana. Artinya, kalau berbicara tentang Natal, itu berbicara tentang hati. Natal itu berbicara tentang hati. Natal itu berbicara tentang hati yang harus diubahkan oleh Tuhan. Bukan perhiasan yang mewah, itu tidak jadi masalah. Tapi yang penting adalah hati. Jangan tong tipu-tipu diri sendiri. Tong hias tong rumah, hias gereja, tapi tong masuk gereja, tong masih dendam. Halo. Halo. Jangan tong tipu diri sendiri. Tong rumah mewah dengan hiasan Natal, pompong Natal, tapi tong hati tidak damai dan tidak sukacita. Itu Tuhan tidak terima. Ini yang harus tong pikirkan dengan baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, kita sebagai Pamka Minyamo, tong harus tunjukkan bahwa kita juga harus bisa. Kita belajar dari orang-orang Majus. Mereka ada semangat untuk mau mencari raja yang lahir di Bethlehem. Kita juga harus semangat untuk mencari raja yang dahsyat dan luar biasa itu. Dan di dalam dua ayat ini kita akan belajar bersama-sama tentang dua poin penting, yaitu M2. M pertama,
adalah mencari Tuhan atau mencari Yesus. Pamka Minyambao harus lebih semangat untuk mencari Yesus. Pamka Minyambao harus lebih semangat lagi untuk memberitakan Injil. Injil itu disampaikan di Minyambao dan benih yang ditanam oleh Clippis Kennedy itu hidup. Jadi kalau orang Minyambao tidak memberitakan Injil, itu keterlaluan sekali. Karena apa? Injil yang ditanam oleh Clippis dan Kennedy itu hidup, tidak mati. Oleh sebab itu, dari Minyambao ini, anak-anak Pamka akan menjadi berkat yang luar biasa. Buktinya apa? Orang Minyambao dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Siapa yang bisa menggantikan Hermos Indah? Siapa yang bisa? Kita yang bisa menggantikan. Siapa yang bisa menggantikan Nakius Muid? Toh anak Afak, anak-anak MD Minyambao yang bisa ganti mereka. Tidak ada orang lain. Oleh sebab itu, kita harus berjalan dari kebenaran. Saya bilang apa? Kalau kau mau jadi pemimpin, kau harus belajar di depan. Gereja ini bisa melahirkan pemimpin yang hebat dan luar biasa. Buktinya kita lihat pemerintah yang ada di Manokwari sampai di provinsi, semua apa? Anak-anak dari Pegap, anak-anak dari Minyambao yang berdiri semua di depan. Artinya bahwa Tuhan ada punya rencana yang luar biasa bagi kita. Anak-anak harus bangkit. Kita tunjukkan bahwa kita bisa. Karena apa? MD lain, gereja-gereja lain, semua serba Tuhan yang sama, bukan Tuhan yang beda. Tuhan yang sama, Tuhan yang hidup. Kalau Tuhan bisa pakai dia, Tuhan juga bisa pakai saya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya bukan orang yang pandai berbicara, saya bukan orang yang hebat, tapi ketika saya dipanggil untuk melayani Tuhan, sapu keluarga semua tidak setuju saya jadi pendeta. Mereka tidak setuju, tapi ikut Tuhan itu keputusan kita. Oleh sebab itu hari ini Natal Pamka, kita harus punya komitmen untuk ikut Tuhan, harus mencari Tuhan. Jangan ada ibadah Pamka hari Minggu, teman-teman yang lain bikin ibadah sendiri, duduk kumpul-kumpul. Yang satu dia datang bilang, Pak jadi 50 kan? Kau tambah sabuk cari satu dulu. Ini saya ada 20 nih, kau kasih 20 datang tambah sapu 150, tapi cari satu dulu. Beli satu di toko, datang terus. Yang satu bilang, aduh kakak kau yang siram boleh, kau tangan bagus jadi. Kakak kau yang siram boleh, kau tangan bagus saya tersapkan di rumah tidur di pasar. Saya bilang, kalau masih ada itu terjadi di MD Minyambao, anak-anak Pamka tidak akan dipakai oleh Tuhan. Tidak akan. Tuhan tidak pakai orang-orang yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak akan pakai. Bagaimana kalau kau bilang kau mau ganti Bupati Manokwari? Bagaimana kau bilang kau mau ganti Bupati Pegap? Kalau kau masih mabuk, sembunyi-sembunyi di hutan, isap rokok mabuk, kau tidak akan ganti orang. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang masuk di gereja, yang mau serahkan hidup kepada Tuhan, maka dia akan dipakai oleh Tuhan. Kau tepuk tangan untuk Tuhan. Ini saatnya kau bangkit. Kita lihat tema nih, subtema melalui perayaan Natal gabungan ini. Marilah kita anak-anak muda bangkit. Kapan anak-anak muda bangkit? Tunggu Yesus datang. Halo, anak-anak muda, bangkit kapan? Tunggu Yesus datang. Sekarang. Dari kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus beraksi, kita harus berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Rasul Paulus nasihat kepada Timotius, jangan seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Anak-anak Pamka harus jadi teladan, jadi berkat, jadi terang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ini yang kita harus memahami dengan baik dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kita harus semangat untuk mencari Yesus. Kita belajar dari orang-orang Majus. Mereka berusaha untuk ke Bethlehem, untuk siapa? Mencari Raja Damai. Kita anak-anak Pamka Minyambao harus tunjukkan, kalau orang Majus bisa mencari Yesus, kita juga harus bisa mencari Yesus. Karena apa? Yang bisa mengubah hidup kita itu Yesus. Untuk kita lebih baik, lebih dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu yang harus kita memahami, bahwa kalau di tahun 2024 ini mungkin kita
masih malas-malas ibadah, nanti Natal baru duduk paling depan, di belakang, di tengah. Hello, mencari Tuhan itu jangan Natal. Alkitab tidak pernah mengajarkan mencari Tuhan itu pas Natal. Itu bukan ajaran Alkitab. Baru bulan-bulan yang lain kamu di mana? Kita mencari Tuhan itu Tuhan tidak pernah batasi. Kau mau berdoa hari apa, Tuhan tetap terima doa itu. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan harus lebih semangat lagi untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Siap bangga untuk mencari Tuhan? Siap bangga untuk mencari Tuhan? Kalau 2024 ini Tuhan tidak semangat, Tuhan bilang kepada Tuhan, Tuhan ini hidup saya, Tuhan pakai saya, supaya di tahun 2025 saya lebih dahsyat lagi. Bagi Tuhan, Tuhan tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan harus panggil. Ketua panitia bilang apa? Tahun depan lagi, Tuhan tidak Natal di tempat ini, Natal di jemaat lain. Artinya apa? Ini berbicara Tuhan harus kompak, Tuhan harus bisa bersatu. Seluruh jemaat harus bisa bersatu, seluruh prosperi harus bisa bersatu. Kalau Tuhan mau, MD Minyambo bisa maju. Kalau Tuhan tidak bersatu, MD tidak akan maju. Yang senior-senior percaya juga kepada yang muda-muda, supaya mau gereja ini semakin hari semakin maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan harus bersatu. Hamba Tuhan itu tiang untuk gereja, untuk jemaat. Kalau misalnya tiang satu patah, hamba Tuhan yang satu dia harus pasang dia ikat kuat, dia bantu yang satu supaya kuat. Jangan tiang satu patah diberi berlihat saja kasih tinggal. Tidak usah, tapi Tuhan harus bisa bersatu. Begitu pula juga dengan pemuda. Pemuda juga harus bisa bersatu. Mungkin ada yang jatuh, angkat. Jangan bicara. Kita sama-sama belajar. Buat teman-teman Pamka, kalau kau mau jadi pemimpin, kau belajar dari gereja. Kalau kau keluar dari gereja, kau tidak akan jadi pemimpin. Itu sudah terbukti. Tong harus belajar untuk menjadi pemimpin itu di gereja. Karena saya percaya gereja akan melahirkan Pamka Minyambo yang lebih dahsyat dan luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan.